wabarakatuh. Saya Ella Nandayani dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi, Program Studi Sarjana Farmasi, akan memaparkan materi tentang azas-azas umum toksikologi yang mengenai beberapa aspek, diantaranya kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan yang terakhir, sifat efek toksik. Selamat mendengarkan. Azas-azas umum toksikologi mengenai beberapa aspek, diantaranya ada kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan yang terakhir, sifat efek toksik. Apa yang dimaksud dengan toksikologi? Toksikologi merupakan studi yang mengenai efek-efek tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme atau makhluk hidup. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan toksik? Toksik berarti racun. Dalam ilmu kimia, kata toksik mengarah pada sifat suatu senyawa atau zat yang menimbulkan efek beracun, bahkan berakibat fatal. Timbulnya efek toksik suatu zat kimia terjadi melalui beberapa proses, diantaranya menurut Donatus pada tahun 2001. Awalnya, makhluk hidup terpapar oleh toksik, kemudian setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksik atau metabolit akan terdistribusi ke tempat aksi, yaitu sel sasaran atau reseptor tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksik atau metabolit dengan sel sasaran atau reseptor di tempat inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud sifat tertentu. Efek toksik sangat bervariasi dalam sifat, organ sasaran, maupun mekanisme kerjanya. Mekanisme efek toksik, mekanisme aksi toksik suatu zat beracun, berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik. Mekanisme aksi toksik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat antar aksi antara racun dan tempat aksinya, serta resiko penumpukan racun di dalam penyimpanan tubuh, menurut Donatus pada tahun 2001. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian secara patologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intrasel dan ekstrasel. Mekanisme intrasel adalah luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel, sehingga mekanisme ini sering disebut mekanisme langsung atau primer. Tempat aksinya meliputi membran sel, yaitu lipid, protein, dan reseptor. Inti sel seperti DNA, sitosol atau enzim, mitokondria atau produk energi, dan retikulum endoplasmik atau sintesis protein. Luka ekstrasel terjadi secara tidak langsung karena racun beraksi di lingkungan luar sel. Mekanisme ini disebut juga mekanisme tak langsung atau sekunder, menurut Donatus pada tahun 2001. Lingkungan luar berpengaruh terhadap kelangsungan hidup sel. Keberadaan zat kimia di lingkungan sel dapat mengganggu aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan struktur dan fungsi sel. Wujud efek toksik meliputi 4 aspek. Yang pertama, perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Yang kedua, wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan yang pertama. Dan yang ketiga, misalnya perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Dan yang terakhir,
perubahan biokimia dapat menyebabkan perubahan fungsional. Sifat efek toksik terbagi menjadi dua ciri, yaitu terbalikan atau tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan meliputi: pertama, bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali semula. Yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Sedangkan ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan meliputi: yang pertama, kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Yang kedua, pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Dan yang terakhir, pemejanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejanan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.